Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an a'aruf an nafsi. Ismi Raudul Jannah. Ana taliban min qismi ta'lim min lughah al-arabiyyah wal jami'ah al-islamiyah al-hukumiyah Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Huna sa'ubayyana lakum anil maddah konsep pendidikan seumur hidup. Wal muhadirah hadal darsa al-ustadzah al-doktorah Helna Lelis MPD. Baik, saya ingin menjelaskan konsep pendidikan seumur hidup. Apa sih itu pendidikan? Pendidikan adalah usaha manusia dalam proses pembentukan manusia seutuhnya, mencakup kemampuan mental, fikir, dan kepribadian sebagai bekal manusia untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup. Pendidikan adalah sebagai proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, dan karakter manusia. Pendidikan adalah lembaga atau usaha pembangunan watak bangsa yang mencakup ruang lingkup kemampuan mental, pikir, dan kepribadian manusia. Nah, pendidikan membuat manusia lebih berkualitas dalam meningkatkan hidupnya dari taraf kehidupan alamiah ke taraf kehidupan berbudaya. Apa sih itu budaya? Budaya adalah segala hasil pikiran dan karya manusia, baik secara individual maupun kelompok, yang berguna bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Semakin tinggi budaya suatu bangsa, berarti semakin tinggi pendidikannya. Semakin tinggi budaya suatu bangsa, berarti semakin tinggi harkat kemanusiaan. Ada suatu kata, kegagalan dunia pendidikan dalam menyiapkan masa depan umat manusia merupakan kegagalan bagi kelangsungan kehidupan bangsa. Nah, kemajuan suatu bangsa berpengaruh positif dengan keberhasilan masyarakat dalam studi dan mengaplikasikan ilmunya pada dunia kerja. Konsep pendidikan seumur hidup adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai suatu proses yang berlangsung sepanjang hidup individu. Pendekatan ini menganggap bahwa pendidikan tidak terbatas pada masa sekolah saja, melainkan melibatkan seluruh aspek kehidupan individu. Adapun prinsip dasar pendidikan seumur hidup, di antaranya pendidikan adalah proses sepanjang hidup. Artinya, pendidikan bukan hanya terjadi di sekolah, melainkan juga melalui pengalaman sehari-hari, seperti interaksi dengan lingkungan dan pembelajaran secara mandiri. Individu terus belajar sepanjang hidupnya, dan pendidikan seumur hidup mengakui pentingnya belajar di setiap tahap kehidupan. Yang B, pendekatan holistik. Apa yang dimaksud pendekatan holistik? Pendekatan pendidikan seumur hidup melibatkan seluruh aspek kehidupan individu, termasuk fisik, emosional, sosial, intelektual, dan spiritual. Pendidikan bukan hanya tentang pemahaman konsep-konsep akademik, melainkan juga tentang pengembangan diri secara menyeluruh. Yang C, pembelajaran sepanjang kehidupan. Maksudnya di sini, pendidikan seumur hidup menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang kehidupan. Individu atau seseorang tidak hanya belajar di masa muda, melainkan juga terus belajar dan mengembangkan diri di masa dewasa hingga lanjut usia. Pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengalaman, belajar mandiri, dan melalui interaksi dengan sesama. Seperti pepatah mengatakan, "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi", yang artinya tuntutlah ilmu dari buaya hingga liang lahat. Maksudnya, kita dituntut untuk belajar dari sejak kita kecil sampai kita ingin mengembuskan nafas terakhir kita. Kita tidak boleh merasa puas dengan ilmu yang kita punya sekarang. Jangan
pernah malu untuk terus belajar, dan jangan pernah memandang usia untuk terus belajar. Jangan pernah merasa puas. Yang D. Keterlibatan masyarakat. Konsep pendidikan seumur hidup juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan. Masyarakat menjadi tempat seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru, serta memberikan dukungan dan kesempatan bagi seseorang untuk belajar dan mengembangkan diri. Adapun keuntungan dalam menerapkan konsep pendidikan seumur hidup, diantaranya 1. Pendidikan seumur hidup memungkinkan seseorang untuk terus berkembang dan mengembangkan potensi diri mereka sepanjang hidup. Yang kedua, pendidikan seumur hidup membantu seseorang untuk tetap relevan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, pendidikan seumur hidup dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam menghadapi tantangan dan perubahan di masa sekarang atau di masa yang akan mendatang. Yang keempat, pendidikan seumur hidup juga dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pendidikan seumur hidup memiliki peran yang penting dalam memastikan individu dapat terus belajar dan berkembang sepanjang kehidupan mereka. Dengan pendekatan ini, individu dapat menghadapi berbagai tantangan di masa depan dan terus berkontribusi dalam masyarakat secara aktif. Pendekatan ini juga membantu dalam memastikan bahwa pendidikan tidak hanya terbatas pada masa sekolah saja, melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan setiap orang. Adapun contoh-contoh pendidikan seumur hidup seperti 1. Membaca dan belajar secara mandiri. Individu dapat terus belajar melalui membaca buku, artikel, atau materi pendidikan lainnya. Yang kedua, mengikuti kursus online. Ini pun bisa menjadi proses pendidikan. Ada banyak platform pembelajaran online yang menyediakan kursus-kursus dalam berbagai bidang seperti bahasa, seni, matematika, atau ilmu pengetahuan. Seseorang dapat mengambil kursus ini untuk meningkatkan pengetahuan atau bahkan memperoleh kualifikasi yang dapat meningkatkan karir mereka. 3. Bergabung dengan komunitas belajar. Seseorang dapat bergabung dengan kelompok belajar atau komunitas belajar yang berfokus pada bidang minat mereka. Di sini mereka dapat belajar dari orang lain, berbagi pengetahuan, dan menyelenggarakan diskusi atau presentasi, sama seperti kita juga di kelas. Lalu menghadiri seminar. Individu juga dapat menghadiri seminar yang diadakan oleh lembaga pendidikan, organisasi bisnis, atau komunitas lokal. Ini adalah kesempatan untuk mendengarkan pembicara ahli dalam bidang tertentu dan mendapatkan wawasan baru. Yang terakhir, menjadi mentor atau volunteer. Ini pun juga menjadi proses dalam pendidikan seumur hidup. Misalnya, seseorang yang memiliki pengetahuan atau keterampilan tertentu dapat menjadi mentor bagi orang lain. Atau sama halnya, kita harus berbagi ilmu dengan sesama dan menyumbangkan waktu kita untuk menjadi volunteer dalam program pendidikan atau sosial lainnya. Ini adalah kesempatan untuk membagikan pengetahuan dan memperkaya pengalaman kita sendiri. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah konsep pendidikan seumur hidup adalah pendekatan atau strategi dalam pendidikan yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai suatu proses yang berlangsung sepanjang hidup seseorang. Pendekatan
ini atau strategi ini menganggap bahwa pendidikan tidak terbatas pada masa sekolah saja, melainkan melibatkan seluruh aspek kehidupan seseorang. Oleh karena itu, kita dituntut untuk terus belajar dan mencari ilmu sejak kita kecil hingga dewasa, bahkan sampai kita tua. Seperti pepatah mengatakan, "Tubil ilma minal mahdi lalahdi", yang artinya, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Adapun sebuah kata-kata, kegagalan dunia pendidikan dalam menyiapkan masa depan umat manusia merupakan kegagalan bagi kelangsungan kehidupan bangsa. Dan kemajuan suatu bangsa berpengaruh positif dengan keberhasilan masyarakat dalam studi dan mengaplikasikan ilmu yang mereka punya pada dunia kerja atau pada kehidupan sosial. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan karena kita di sini sama-sama masih belajar. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.